Saya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Anda tidak dipilih rakyat, Anda dipilih termul. Didukung termul, didukung rezim terkutuk laknatullah Jokowi 10 tahun yang lalu dan sampai sekarang dititipi oleh anaknya yang dalam tanda petik anak haram konstitusi, hasil perselingkuhan MK dan seterusnya. Belum cukup umur, diganti undang-undangnya jadi cukup umur. Kurangilah bicara, saya siap mati bersama rakyat. Nggak ada, Anda nggak siap mati bersama rakyat. Anda ini sedikit sekali kebijakan Anda kepada rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba reaction ya pidatonya Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo ya. Akhir-akhir ini jujur saya sangat-sangat tidak pas ya dengan cara memimpinnya ya Bapak Prabowo ini. Oke, salah satunya ya yang barusan kita dengarkan itu. Pak Prabowo ini sering sekali ngomong, saya dipilih rakyat dengan PD-nya. Saya dipilih rakyat, siap mati demi rakyat. Itu berulang-ulang ya. Dan di kesempatan yang lain Pak Prabowo ini sering sekali dengan gestur tubuh yang kekanak-kanakan, dia itu mencibir para pengkritik-pengkritiknya. Bahkan kadang-kadang menuduh bahwa siapapun yang kritik pemerintah itu didanai asing. Ya, ada orang asing di belakangnya, bla 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 bla. Kurang lebih seperti itu. Ya, dengan mimik tubuh bibir yang tidak pantas sebenarnya, gestur tubuh seperti itu ditunjukkan oleh seorang presiden ya, seorang negarawan. Nah, salah satu contoh tadi. Oke ya, Pak Prabowo, saya sudah sering buat video tentang Anda. Saya nggak tahu sampai atau tidak video saya ini ke Anda, ke jenengan kesampaian. Walaupun saya tahu, saya sadar video saya ini nggak akan ngaruh. Ya, saya ulang ya, video saya ini nggak akan ngaruh kepada Anda sebagai presiden, kepada birokrasi Anda, ya, kepada istananya Anda, itu nggak akan ngaruh video saya ini. Nah, tapi saya tetap akan melakukan ini kritis ya, karena menggugurkan kewajiban. Bukan kepada Anda saja, kepada Jokowi dulu saya juga kritik. Bahkan sampai akhirnya dipenjara, dikriminalisasi dan seterusnya. Oke Pak Prabowo, Anda sering mengatakan bahwa Anda dipilih rakyat. Dengan PD-nya sampai ngomong, saya dipilih rakyat, saya siap mati bersama rakyat. Nah, Anda boleh nggak saya ngomong? Boleh ya, dan nggak usah marah, ya kan? Negara demokrasi, ya kan? Dan saya juga ngomong seperti ini, saya nggak punya kepentingan, ya kan? Saya nggak pernah nyerang Anda sebagaimana Abu Janda, ya kan? Abu Janda dulu pernah nyerang Anda, merendah-rendahkan Anda. Ya, ada lagi Fufu Fafa, semua pendukung Jokowi itu dulu menghina Anda, merendahkan martabat Anda. Ya kan? Nah sekarang orang-orang itu merapat kepada Anda semua sekarang, merapat ke sampean semua, jadi penjilat semua, termasuk Abu Janda itu. Saya bukan penjilat Pak Prabowo. Kalau saya ngomong pedes, kritis kepada sampean, kepada Anda, itu nggak ada orang asing di belakang saya, nggak ada yang membayari saya. Saya sampai sekarang merdeka ya, bahkan saya belum jadi komisaris. Oke Pak Prabowo, saya dipilih rakyat, saya siap mati bersama rakyat. Jujur Pak Prabowo, Anda itu tidak dipilih rakyat. Nggak ada rakyat milih Anda. Yang milih Anda itu termul. Kan boleh saya ngeritik begini. Ya nggak apa-apa. Ya kan Anda mungkin marah ya, tersinggung mungkin ya. Ya diterima dulu. Mungkin kata-kata saya ini salah di mata birokrasi, salah di mata intelijen, salah di mata istana, ya kan? Salah di mata Anda mungkin kata-kata saya ini. Tapi berani nggak berpikir 1 menit saja? Jangan-jangan kata-kata saya ini benar di mata langit.
Anda tidak dipilih rakyat, Anda dipilih termul. Didukung termul, didukung rezim terkutuk laknatullah Jokowi 10 tahun yang lalu dan sampai sekarang dititipi oleh anaknya yang dalam tanda petik anak haram konstitusi, hasil perselingkuhan MK dan seterusnya. Belum cukup umur, diganti undang-undangnya jadi cukup umur. Ya kan? Nah, dan kemudian rezim terkutuk 10 tahun yang lalu, itu orang-orangnya sampai sekarang masih bercokol di kabinet Anda. Yang perusak, penipu, ya kan? Pemecah belah rakyat, yang di dalam otaknya itu hanya korupsi. Orang-orang itu sekarang masih bercokol di kabinet Anda. Jadi kurangilah bicara, saya siap mati bersama rakyat. Nggak ada, Anda nggak siap mati bersama rakyat. Anda ini sedikit sekali kebijakan Anda kepada rakyat. Anda ini masih dikelilingi termul, dikelilingi pengaruh rezim terkutuk laknatullah 10 tahun yang lalu. Nih yang masih gres, yang masih baru, Yakut. Coba, diduga korupsi haji ratusan miliar. Ini kejahatan serius ini. Bisa-bisanya tahanan KPK jadi tahanan rumah dan ini jadi sorotan yang tajam oleh masyarakat. Ini artinya di dalam rezim Anda ini ya seperti ini. Belum MBG, ya kan? Banyak orang mengkritik MBG. Saya tadi searching panjang sama ChatGPT, searching panjang. Ya ternyata kurang lebihnya 335 triliun anggaran MBG itu. Seandainya diserahkan kepada 10 juta kakak yang garis kemiskinan, itu masing-masing bisa dapat 10 sampai 30 juta per kakak. Bisa untuk modal, bisa untuk kerja. Nah, sementara kalau MBG, ya kan, ada anak pejabat, satu orang punya 41 dapur umum. Ada korupsi, ada diduga ada korupsi, ya, ada monopoli, banyak kepentingan di situ, banyak murid yang keracunan. Oke Pak Prabowo, saya nggak akan bertele-tele. Sadarlah, kata-kata saya ulang, kata-kata saya mungkin ya pasti salah di mata Anda, salah di telinganya sampean, salah di mata intelijennya sampean. Salah di mata istana, tapi jangan-jangan kata-kata saya ini benar di mata langit, di mata Allah maksudnya ya. Anda nggak dipilih rakyat, Anda dipilih didukung oleh kepentingan rezim Jokowi 10 tahun yang lalu. Ya mungkin ada curang di situ, ada macam-macam. Jadi Anda didukung termul, bukan rakyat. Kalau rakyat jujur, kalau rakyat itu sekarang udah capek ngerasakan jenengan itu. Termasuk saya, kan aku rakyat Pak. Saya ini rakyat yang capek melihat kebijakan jenengan itu muak, marah saja bawaannya. Nggak cocok dengan pidato, saya kejar koruptor sampai ke Antartika. Nggak ada yang cocok. Semua pidato Anda bullshit. Nggak ada yang cocok. Saya dulu sama Jokowi juga begini. Sama Anda juga begini saya. Sama, kritis. Dan nggak ada orang asing yang nunggangi saya, nggak ada. Jadi gitu loh Pak Prabowo ya. Saya sering bicara dulu, Pak Prabowo, walaupun Anda itu bagian dari termul, kami memaafkan Anda, kami memahami Anda. Tapi sekarang Anda presiden, tobatlah jadi termul, lepaskan diri bayang-bayang termul, lepaskan dari geng Solo, berantas korupsi semuanya sesuai dengan omongan. Jadi bukan hanya teori, lepaskan dari bayang-bayang rezim terkutuk itu, kan gitu ya, tindak tegas Kapolri, ya kan, Kapolri terlama, Kapolri yang syarat dengan kepentingan sampai sekarang belum diganti-ganti. Ya kan, oke, terbaru yaitu tadi itu lah, korupsi kuota haji bisa-bisanya. Malam takbir keluar, kan kontroversi, mana? Enak kan? Di rezim Anda ini nggak ada, dan itu melukai rakyat. Jadi tersangka kuota haji bisa keluar dari tahanan KPK, itu melukai rakyat. Jadi Anda jangan bilang, saya dipilih rakyat, saya siap mati demi rakyat. Jangan. Anda bukan siap mati demi rakyat. Ya. Anda takut tersandra oleh termul, oleh
kepentingan rezim terkutuk Lahnatullah yang dulu.